rasuli yuhibbukumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka ketika itu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersemayam kepada kalian. Maka ya ma'asyiral hadirin, kalau seandainya sekarang rizki mungkin di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, kita masih berpikir jalannya kemana kita harus mencarinya. Kalau seandainya sekarang suatu hubungan itu kita bisa berpikir kemana kita harus pergi. Kalau seandainya sekarang kita berpikir makan sehat itu kita harus memilih apa yang harus kita makan. Namun ingat ya ma'asyiral hadirin, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan keinginan anak-anak kita ini sehingga dia mau bermondok di sini, keinginan di dalam hati kita sehingga kita ingin untuk beriman kepada Allah, tidak akan pernah ada orang yang bisa memprediksinya ya ma'asyiral hadirin. Tidak akan ada pernah yang bisa untuk mendeteksinya, tidak akan pernah ada. Berapa banyak orang yang dulunya mereka rajin, ternyata dia itu menjadi orang-orang yang murtad, naudzubillah. Berapa banyak orang yang dulunya mereka adalah orang-orang yang tekun di dalam ibadahnya, ternyata mereka keluar menjadi orang-orang yang fasik, naudzubillah. Maka di sanalah kita tahu, di sanalah kita menikmati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin bahwa kita ini akan menempuh jalan ke dalam surganya. Bagaimana yang tadi sudah kita diumumkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang sudi, yang suka kalau di dalam perjalanannya mereka hiasi hanya dengan ilmu, selalu hatinya itu ya ta'alluq, yaitu artinya ini berkaitan dengan pengajian. Ketika disebutkan oleh pengasuh pondok, wahai para wali santri, insyaallah kita akan ngaji, hatinya tergerak untuk situ. Maka disebutkan bahwasanya mereka menggerakkan dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Mereka menggerakkan dirinya untuk berkumpul di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surga yang nampak di muka bumi ketika seorang ini mengikuti daripada majelis taklim, mereka mengikuti dari majelis ilmu, maka yang akan dirasakan oleh setiap orang itu ketenangan, ketentraman yang ada di dalam jiwanya. Sehingga tidak mungkin seorang itu akan menerima nasihat, tidak akan orang itu menerima kebaikan kecuali dengan hati yang bersih. Mereka tidak akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang masuk surga. Bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hanya mereka nanti yang senantiasa memiliki hati keimanan yang selamat. Dengan keimanan mereka di muka bumi, mereka lah yang berhak untuk mendapatkan darul karamah, yaitu tempat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga taman surga itu terasa ketika kita menasihati anak-anak kita, kemudian ia mampu mengikuti kebaikan itu. Kita menasihati istri-istri kita, kemudian ia mau menjadi orang yang lebih baik. Ketika sang istri pun menyampaikan suatu kebaikan kepada suaminya, kemudian ia menerima dengan lapang dada. Adakah sesuatu yang lebih membahagiakan daripada hal itu? Maka sehingga dikatakan oleh para ulama, al-ghina laisa ghinaun bil mal, walakin al-ghina ghinaun nufus. Seorang yang kaya itu sebenarnya bukan orang yang banyak harta, banyak perhiasan, akan tapi sesungguhnya ketahuilah, orang yang kaya adalah mereka yang kaya akan jiwanya. Ketentraman yang selalu ada, kebahagiaan yang selalu mereka rasakan. Mereka lah orang-orang yang betul-betul merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya, di surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada itu semua, kita tidak akan merasakan hal ini yang